Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mata kuliah analisis numerik program studi pendidikan matematika STKIP Syekh Mansur. Pada pertemuan pertama, kita telah tatap muka membahas mengenai kontrak perkuliahan serta telah masuk ke materi galatnya. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai materi sistem persamaan linier dan metode eliminasi Gauss. Sistem persamaan linier adalah suatu sistem persamaan yang peubah-peubahnya atau variabel-variabelnya berpangkat 1. Sistem persamaan linier dapat terdiri dari 2 atau lebih variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linier dengan 3 persamaan dan 3 variabel yang belum diketahui dapat dituliskan sebagai berikut ya. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z kita tulis di sini sama dengan K1 gitu ya. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan K2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan K3. Dengan A, B, C dan K-nya itu adalah anggota bilangan real. Dalam sistem persamaan linier, besarnya variabel yang belum diketahui bisa dicari dengan syarat banyaknya variabel yang belum diketahui harus sama dengan jumlah persamaan liniernya. Sehingga sistem persamaan linier dengan n buah persamaan dan n buah bilangan yang belum diketahui bisa diselesaikan dengan berbagai metode. Seperti metode grafik, eliminasi, substitusi, eliminasi Gauss, dan lain-lain ya. Namun pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari metode untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Sebelum masuk ke metode eliminasi Gauss, yang perlu kalian ingat yaitu bagaimana cara mentransformasikan suatu matriks ya. Kita akan bahas sedikit terlebih dahulu transformasi atau operasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks. Yang dimaksud dengan transformasi atau operasi elementer pada baris dan kolom suatu matriks adalah sebagai berikut. Yang pertama ya, penukaran baris ke I dan baris ke J dari matriks A. Kita tulis di sini HIJ ya. HIJ nih. Kita tulis HIJ. Artinya apa? Baris ke I itu dijadikan baris ke J dan baris ke J dijadikan baris ke I ya. Ini harusnya adalah I kecil ya. Kita lihat aja contohnya langsung ya. Matriks A itu baris pertamanya 3, 1, 4, baris keduanya 2, 1, 1, baris ketiganya 3, 0, 1 ya. Akan dicari H23. Berarti baris kedua akan diganti oleh baris ketiga ya. Penukaran akan ditukar dengan baris ketiga. Nih ya, berarti ini akan ditukar dengan baris ketiga ya. Jadi baris ketiganya menjadi baris kedua, terus baris keduanya jadi baris ketiga gitu ya, gampang ya. Terus selanjutnya penukaran tempat kolom ke I dan kolom ke J dari matriks A, atau kolom ke I dijadikan kolom ke J dan baris ke J dijadikan baris ke I dari matriks A. Kalau yang tadi H itu artinya baris, kalau K ini kita tulis sebagai kolom ya. Penukaran kolom. KIJ. Kita lihat contohnya ya, matriks A kita akan cari K13. K13 ini artinya kolom ke-1 akan ditukar dengan kolom ketiga. Nih ya, kolom ke-1 akan menjadi kolom ketiga. Kolom ketiga akan menjadi kolom ke-1
1 gitu ya. Terus memperkalikan baris ke I dari matriks A dengan skalar lambdanya itu tidak sama dengan 0. Kita tulis sebagai berikut ya. HI itu HI pangkat lambda matriks A. Artinya apa? Mengalihkan baris ke I dari matriks A dengan skalarnya. Nah, skalarnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Contohnya masih sama ya, matriks A ya. H2 dengan lambdanya atau skalarnya itu adalah min 2. Artinya apa? Berarti baris kedua semuanya dikalikan dengan min 2. Berarti di sini kan baris keduanya ini dikalikan semuanya dengan min 2, hasilnya adalah 2 kali min 2 itu min 4 ya. Terus 1 kali min 2 min 2, 1 kali min 2 adalah min 2 gitu. Terus selanjutnya mengalihkan kolom ke I dari matriks A dengan skalarnya tidak sama dengan 0. Kalau yang tadi, yang sebelumnya adalah barisnya dikalikan dengan skalar, kalau ini kolomnya ya yang akan dikalikan dengan skalarnya, sama skalarnya tidak boleh sama dengan 0. Ini matriks A, matriks A ini akan dicari ke 3 dengan skalarnya 2, berarti artinya apa? Kolom ketiga akan dikalikan semuanya dengan 2. Ini dikalikan 2 berarti kan 4 dikali 2 8, 1 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2, 1 dikali 2 sama dengan 2 begitu ya. Selanjutnya menambah baris ke I dengan lambda kali baris ke C dari matriks B. Kita tulis HIJ dengan pangkatnya itu lambda matriks B gitu ya. Berarti jika contohnya itu adalah matriks A 314 211301 akan dicari H31, berarti baris ketiga sama 1 ya, ini yang akan diperhatikan ya. Yang akan diubah adalah baris ketiga, terus baris ke satunya dikalikan 1 gitu ya. Ini menambah baris ke I dengan lambda dikali baris ke C. Jadi lambdanya itu dikalikan dengan J terlebih dahulu, lalu dijumlahkan dengan I nya, baris ke I ya gitu ya. Berarti ini apa? Baris, kalau di sini H31 lambdanya 1, berarti baris ke 1 dikalikan 1 dulu, lalu dijumlahkan dengan baris ketiga. Yang akan berubah berarti adalah baris ketiganya ya. Baris ke 12 utuh, kita tulis utuh ini ya, masih utuh, masih tetap. Yang akan berubah adalah baris ketiganya. Baris ketiganya pertama baris ke 1 ya, 314 dikalikan dengan 1 semua ya, karena lambdanya adalah 1, berarti masih utuh 314, lalu dijumlahkan dengan baris ketiga. 314 ditambahkan dengan 301, 3 baris ini 3 ditambah 3 sama dengan 6 gitu ya. Terus 1 ditambah 0 sama dengan 1, 4 ditambah 1 sama dengan 5 gitu ya. Jadi kalau H31 itu tadi cara mencarinya 1 dikalikan dengan 1, baris ke 1 dikalikan dengan 1 semua, lalu dijumlahkan dengan baris ke 3 ya. Yang berubah adalah baris ketiganya. Selanjutnya menambah kolom ke I dengan lambda dikali kolom ke C dari matriks B. Jadi akan dikalikan dulu adalah lambda dikali kolom ke C, setelah itu baru dijumlahkan dengan kolom ke I.
gitu ya. Kolom ke C itu berarti kan ini ya, kita lihat contohnya. A nya, matriks A adalah ini, akan dicari K23, lambdanya adalah min 2. Matriks A berarti yang dikalikan dengan min 2 dulu adalah apa? Ini ya, kolom ketiganya dulu ya. Kolom ketiga ini dikalikan semua dengan min 2. Yang akan berubah adalah kolom kedua ya. Kolom ketiga kita kalikan semuanya dengan min 2. Berarti kita tulis di sini adalah 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Terus 1 dikali min 2 min 2. Terus habis itu 1 kali min 2 lagi. Aduh, maaf. Ini ya. Ini dihapus ya. Terus habis itu 1 dikali dengan min 2 min 2. Terus 1 kali dengan min 2 min 2 lagi 8. Kita peroleh min 8 min 2 min 2. Nah, ini dijumlahkan dengan kolom kedua. Kita jumlahkan dengan kolom kedua ini ya. Yang akan berubah adalah kolom kedua ini. Kolom kedua ini kita jumlahkan semua dengan ini ya. Berarti kita peroleh berapa? 1 ditambah min 8 min 7. Terus 1 ditambah dengan min 2 sama dengan min 1. 0 ditambah dengan min 2 sama dengan min 2. Maka yang berubah adalah kolom keduanya menjadi seperti ini, begitu ya. Selanjutnya, menambah lambda 1 kali baris ke I dengan lambda 2 kali baris ke J dari matriks A. Menambah artinya apa? Berarti ini kita lihat ya, contohnya ini matriks A ini kita cari dulu baris ini ya, menambah lambda 1 dikali baris ke I. Artinya kalau di sini H2 baris kedua dikalikan dengan lambdanya adalah 2, berarti baris kedua ini kita kalikan dengan 2 semua. Kita peroleh hasilnya 4, 2, lalu 2 gitu ya. Terus yang ini baris ketiga dikalikan dengan 1 semua. Ini 3, 0, 1. Karena di sini adalah H2 yang paling depan, berarti yang akan berubah adalah baris keduanya ya. Baris ke-1 dan baris ketiga masih utuh ya, ini masih sama kan. Baris keduanya berarti ini dijumlahkan 4 ditambah dengan 3 hasilnya 7. Terus 2 ditambah 0 sama dengan 2. Terus ini 2 ditambah 1 sama dengan 3, gitu ya. Selanjutnya yang H ini adalah menambah lambda 1 dikali dengan kolom ke I dengan lambda 2 kali kolom ke J dari matriks A. Ditulis dengan KI lambda 1 dan indeks C-nya itu dengan lambda 2 matriks A ya. Contohnya adalah matriks A ini
Berarti langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah ini artinya apa? Lambda 1 dikalikan dengan kolom ke I, terus lambda 2 dikalikan dengan kolom ke J, lalu keduanya nanti dijumlahkan gitu ya. Jadi di sini K2 dengan lambdanya adalah 2, K3 dengan lambdanya adalah 3 gitu ya. Berarti yang akan berubah apa di sini? Yang akan berubah adalah kolom kedua gitu ya. Karena yang paling depan. Terus habis itu yang pertama dilakukan berarti kolom ketiga kita kalikan dengan 3 ini ya, berdasarkan ini kolom ketiga dikalikan dengan 3 ini dikalikan dengan 3 berarti kita peroleh 12, terus 1 dikalikan dengan 3 3, terus 1 dikalikan dengan 3 3 gitu ya. Terus kolom kedua dikalikan dengan 2 ya, berarti hasilnya adalah ini ya, 1 dikalikan dengan 2 adalah 2, 1 dikalikan dengan 2 2, terus 0 dikalikan dengan 2 0 gitu ya. Lalu dijumlahkan ya, nanti hasilnya merupakan kolom kedua ini. Jadi ini 2 ditambah 12 hasilnya adalah 14, 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5, 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3 gitu ya.